Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Datu Pandan. Udah lama ya nggak bisa muncul. Udah hampir 1,5 bulan saya nggak bikin YouTube tentang batu pandan atau YouTube tentang yang lainnya. Jujur aja terkendala di yang pertama, laptop saya jebol gitu. CCD saya jebol kurang lebih 1,5 bulan lalu. Jadi ya udah. Laptop adalah satu-satunya sarana yang saya gunakan untuk melakukan editing videonya, dan dari situ akhirnya saya nggak bikin konten-konten terkait batu pandan atau konten yang lainnya karena memang tidak ada media untuk membuatnya. Tapi alhamdulillah sekitar 2 minggu lalu beres laptopnya. Terus kendala kedua, kesannya curhatin ya. Kendala kedua memang karena saya lagi mulai menyusun tesis menyelesaikan studi saya, menyelesaikan sekolah saya. Jadi memang dalam pengumpulan data, baca materi, baca jurnal dan lain-lain. Jadi baru bisa sekarang untuk share-share tentang batu akik pandan atau share-share tentang yang lainnya. Doain ya, insya Allah tahun depan bisa lulus dengan tepat waktu. Oke, masih tentang batu akik pandan. Kita melakukan tanya jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di channel YouTube saya. Oke, dari Bang Naufal Pujiarno. Hadir Om, kapan-kapan bikin video jenis bahan untuk batu pandan. Oke, siap untuk bahan batu pandan. Agak berat tapi oke, nanti kita coba ya. Kita list dulu aja ya. Kemudian masih dari Bang Naufal Pujiarno, akun FB-nya apa Bang? Oke, akun Facebook saya Datu Efrat Adi Pradana, bisa dicari. Datu nggak pakai K ya, DATU Efrat Adi Pradana, bisa dicari di situ. Kemudian dari Bang Raka Galih. Oh, ini tentang editing. Untuk namanya Mas Jawa yang melakukan salah satu tempat langganan saya untuk melakukan resize batu. Selain Bang Jovan, ada namanya Bang Jawa, Mas Jawa. Nah, Mas Jawa itu namanya Mas Harun. Kata Bang Galih itu dikasih tahu Mas Harun. Oke, betul, namanya Mas Harun Bang. Kemudian untuk selanjutnya Mas Sugiatno, selamat malam Om. Mau tanya, kalau menggosok pakai bambu hitam bisa juga mengkristalkan pandan juga. Makasih Om. Untuk penggunaan bambu hitam, jadi beberapa teman-teman melakukan kadang-kadang menggosok menggunakan bambu hitam. Bisa nggak untuk perawatan pandan? Bisa. Yang jelas bambu hitam kadang-kadang dipergunakan sama teman-teman untuk lebih membuat kilap dari batu. Nah, kalau teman-teman juga suka ngeliat di tempat gosokan, untuk beberapa batu yang berbahan kalsedon, entah itu pandan salah satunya ataupun anggur, itu digosok dengan bambu hitam. Setelah selesai dia melakukan proses gosok, kemudian poles, finishingnya di bambu hitam, itu mengkilap banget. Saya sendiri pernah melakukan proses itu, jadi ya saya belajar gosok dikit-dikit. Dari proses selesai poles ketika di bambu itu mengkilat sekali memang gitu. Nah, sekarang beberapa teman juga saya lihat melakukan rawatan dengan cara dia menggosok-gosok dengan bambu hitam gitu, digosok-gosok. Oke, itu salah satunya adalah untuk membantu proses pengkilapan batu. Jadi nyaris sama kayak ini ya prosesnya, nyaris sama kayak kita menggunakan kulit. Saya sendiri nggak menggunakan metode itu, cuman saya pernah tanya, prosesnya sama, saya lihat dia menggosok. Saya pernah melihat dia sama seperti kita menggosok menggunakan kulit. Dan buat beberapa teman yang sudah melakukan, dia meyakini memang kilapnya lebih oke. Agak beda ketika kita melakukan proses gosok untuk perawatan dengan proses seperti ini, dengan ketika kita awal poles. Selesai poles biasanya digosok seperti ini dengan tambahan air. Itu kalau udah bunyi cit, nah itu polesnya itu cakep banget hasilnya, mengkilap banget. Nah, terus bagaimana pengaruhnya buat rawatan? Kalau dari
prosesnya ketika dia menggosok dengan media apapun, mungkin salah satunya dengan bambu hitam, itu akan terjadi gesekan antara batu dengan media itu, entah itu kulit, entah itu bambu hitam. Setelah terjadi gesekan, yang jelas terjadi panas. Nah, panas ini yang membuat batu menjadi terawat. Katakanlah dalam proses rawatan kita mengenal panas, melakukan panas, entah itu dengan proses jemur, entah itu dengan proses gosok. Nah, dengan bambu hitam ini salah satunya melakukan proses rawatan dengan proses gosok. Kita harapkan ketika terjadi proses panas dengan jalan menggosok, batu akan menjadi terawat. Entah itu menjadi lebih kristal, entah itu sisiknya menjadi terlihat lebih lemes gitu. Dan dari situ juga kita berharap ada proses perubahan warna, karena memang ketika dia mengalami proses rawatan dan terkena panas terus-menerus, batunya akan mengalami perubahan warna. Terutama batu pandan akan mengalami perubahan warna. Selanjutnya dari Bang Macan Sumerwangi MSW 1 minggu lalu. Sukses terus Kang. Terima kasih Bang. Salam pandan selalu di jari Bang. Demen aneh lihat tips-tips Abang. Oke, terima kasih untuk Bang Macan Sumerwangi atas atensinya. Mudah-mudahan seperti beberapa mudah-mudahan tips-tips, mudah-mudahan channel YouTube tentang batu akik pandan, seperti tujuan saya semula untuk membuatnya adalah agar pertama, abang-abang lebih mencintai batu akik pandan ketika mengetahui batu akik pandan itu secara lebih detail, lebih menyeluruh. Kemudian yang kedua, menambah pengetahuan abang-abang semua tentang batu akik pandan, entah itu sisik, entah itu kekristalan, entah itu warna pandan, jenis pandan, kemudian komunitas yang ada di dalamnya, bagaimana cara merawat pandan, bagaimana jenis-jenis batu akik pandan yang begitu beragam. Dengan begitu, dengan abang tahu semua, jadi abang-abang diharapkan lebih mencintai. Kembali ke poin pertama. Yang ketiga ya, saya berharap sih dengan channel YouTube Batu Akik Pandan, nggak banyak lagi teman-teman yang mungkin kadang-kadang ketika kita belajar batu, ini pengalaman saya pribadi, ketika kita belajar batu kadang-kadang suka malah dibelok-belokin yang ke arah nggak bener gitu. Saya nggak ngerti kenapa ada beberapa oknum yang seperti itu, yang dibilang batu akik pandan yang bagus seperti ini, kemudian batu pandan bisa begini, kemudian batu pandan yang katakanlah legenda seperti ini. Kalau abang-abang tahu semua bagaimana tentang batu akik pandan secara baik dan benar, SOP-nya bagaimana, ketika abang-abang katakanlah memilih hendak memiliki batu akik pandan, dia punya patokannya gitu. Oh, batu akik pandan yang bagus nih, yang sisiknya katakanlah rata, ngetrap seperti ini, kemudian kekristalannya baik, kemudian tahu batu lumut yang bagus ini warnanya yang seperti ini. Kalau lumut itu warnanya harus rata, kalau yang bagus ya. Kalau lumut yang tidak rata ya katakanlah bukan tidak bagus, tapi kualitasnya agak kurang oke ketika dia, saya bicara tentang SOP kontesnya gitu. Tapi kalau untuk kalangan penikmat ya monggo. Ketika penikmat maka tidak ada batasan gitu. Pokoknya ente suka, lo suka ya pakai, beli gitu. Itu kalau batasan penikmat. Tapi kalau untuk yang penyuka kontes itu ada patokan-patokannya. Sebenarnya patokan itu yang bisa digunakan oleh teman-teman pecinta pandan kalau misalnya kita membeli pandan yang berkualitas begitu. Jangan bilang misal suatu saat ada, Bang, ini pandan bagus, ini pandan lama, pandan tua, pandan dan lain-lain gitu. Dia bilang ini kualitasnya katakanlah kualitas super. Sementara yang dikasih lihat adalah pandan-pandan yang warnanya kadang-kadang lembut betul, tapi warnanya belang bentong, sisiknya ke kiri ke kanan nggak jelas gitu. Kalau untuk lawas mungkin, kalau untuk pecinta mungkin, tapi jangan bilang bahwa ini katakanlah pandan yang memang bagus nanti bisa buat kontes, bisa buat lain-lain. Itu salah satu kenapa kita harus belajar secara baik dan benar bagaimana pandan secara keseluruhan.
bagaimana SOP pandan untuk kontes, bagaimana yang memang untuk penikmat gitu. Dan di sini kita belajar bareng, saya belajar bareng tentang batu akik pandan, abang-abang belajar bareng tentang batu akik pandan. Saya pun kadang-kadang masih suka bertanya kok, jujur, dengan pengetahuan yang ada di saya masih bertanya pada, katakanlah, pada senior-senior di Pandan, entah itu di Depok, entah itu senior dari Bekasi, entah itu dari Tangerang, atau ketika saya nongkrong di Pahala. Nah, di situ teman-teman pecinta pandan banyak yang memang mampu, banyak yang punya ilmu tentang batu akik pandan secara mumpuni. Kita nggak boleh sungkan, saya aja sendiri nggak sungkan untuk menanya. Kalau misalnya saya masih belum paham, oke, kita tanya. Bagaimana batu akik pandan yang ada sulenya seperti ini, bukan. Ciri-ciri batu pandan yang ada kurangnya seperti ini, bukan. Seperti itu. Tetap semangat bang, belajar batu akik pandan. Dan jangan lupa pakai batu pandan juga ya. Terima kasih. Oke, demikian dulu dari saya. Terima kasih atas atensi teman-teman semua. Semoga ini bermanfaat dan membuka wawasan teman-teman semua serta saya tentang batu akik pandan dan lebih mencintai batu akik pandan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pandan selalu di jari.